Kita mulai cara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam kami ucapkan kepada seluruh hadirin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama akan mendengarkan siraman rohani dari Ustaz kita, Ustaz Hidayatullah Ashirbuni. Beliau adalah salah satu guru di pesantren Baitul Quran Indonesia. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kami. Kami ucapkan selamat malam kepada Dwi Ainun Najib, Salsabila Benika, dan tanpa nama yang terakhir Sri Lokasari. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah lebih indahnya kalau kita buka dengan tilawah bersama-sama. Insyaallah saya akan membacakan satu atau beberapa ayat dari Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Quran acara kita pada malam hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan kepada saudara yang bergabung, saudari Sekar Arum dan Sri Mardiah. Insyaallah sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan kajian dari Ustadz Hidayatullah Ashirbuni. Gimana Ustadz? Sudah siap? Siap, insyaallah. Baik. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat wali santri dan jamaah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang luar biasa bisa bersilaturahim meskipun hanya melalui media sosial, Zoom, meeting. Dan ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amal baik kita nanti di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita semua tahu bahwasanya kondisi bangsa kita Indonesia saat ini dan dunia kita secara umum sedang tertimpa musibah yang luar biasa, yaitu sedang merebaknya virus corona COVID-19, COVID-19 yang banyak menimpa saudara-saudara kita di tanah air dan juga di negara-negara yang lain. Dan secara umum seluruh umat manusia di dunia. Sehingga membuat kita akhirnya saat ini tidak bisa bertatap muka secara langsung dalam satu majelis ilmu. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita karena niat kita yang baik, niat kita yang tulus, ingin mencari ilmu, ingin duduk di majelis ilmu, walaupun tidak di majelis ilmu tapi melalui media sosial, tapi mudah-mudahan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sama, karena ini bukan keinginan kita tapi karena
darurat yang Allah Subhanahu wa taala sedang uji kita dengan adanya kejadian yang luar biasa seperti ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Sebagai nabi akhir zaman. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita dalam sebuah riwayat hadis yang statusnya adalah hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi pada hadis nomor 2396. Imam At-Tirmidzi menyampaikan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya idza aradallahu bi'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, ingin memberikan suatu kebaikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat hukumannya di dunia, fid dunia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan yang terbaik buat hamba pilihannya, maka Allah berikan hukuman itu di dunia. Kenapa Allah berikan hukuman di dunia? Karena yang namanya kita manusia bukan nabi dan rasul, kita manusia biasa, bukan makhluk maksum, bukan makhluk yang terbebas dari dosa dan salah. Pasti kita punya dosa dan salah, pasti kita punya khilaf, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga itu menjadi tabungan dosa kita nanti di akhirat. Akan tetapi Allah tidak ingin menghukum kita nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menghukum kita. Allah Subhanahu wa taala menghukum kita di dunia, mempercepat hukuman kita di dunia supaya kita tidak supaya kita tidak mendapatkan hukuman nanti di akhirat kelak yang lebih dahsyat lagi. Mohon maaf, host mungkin bisa di silent untuk peserta yang lain biar suaranya tidak masuk. Nah, itu bisa diatur itu. Ya. Ya, nanti kalau sudah waktu tanya jawab bisa nanti dibuka. Ya, kembali lagi ini yang yang Allah inginkan pada kita, dan kita husnudzon, ujian yang sedang terjadi pada diri kita ini adalah bagian dari rencana Allah untuk membersihkan kita di dunia. Maka kita terima, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terima bahwasanya ini adalah dalam rangka membersihkan kita supaya kita tidak dihukum di akhirat kelak. Karena hukuman di dunia itu tidak seberapa dibanding yang kita rasakan nanti di akhirat. Walayyazubillah, na'udzubillah. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr amsaka anhu bidzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan bagi seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala tahan hukuman itu sampai nanti Allah balas nanti di akhirat. Di dunia dibiarkan saja dia. Di dunia melenggang bebas, penuh dengan harta melimpah, jabatan, kemewahan, tidak ada berbagai macam ujian. Maka ini harusnya hati-hati ketika kita di dunia tidak pernah mendapatkan satu ujian. Mari kita koreksi diri. Jangan-jangan ada dosa yang belum kita taubati dan kita lakukan terus-menerus, Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengistidraj kita, membiarkan kita dengan gelimangan dosa, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala naudzubillah membalasnya itu di akhirat kelak. Naudzubillah. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini ketika kita sudah mendekati bulan Ramadan, ini dengan adanya musibah, bala, wabah, ini lebih tepatnya dikatakan wabah, wabah yang menimpa kita kaum muslimin di seluruh dunia, wabil khusus di Indonesia, ini menjadi cambuk bagi kita untuk mengoreksi diri, muhasabatun nafsi. Maka pada kesempatan kali ini Tarhib Ramadan, kajian menyambut bulan Ramadan ini, karena sebentar lagi sekitar semingguan lebih lagi kita akan memasuki bulan Ramadan.
ya, semingguan lebih, sebulan lagi ya kita memasuki bulan Ramadan, maka kita mempersiapkan diri dari sekarang. Ya, mempersiapkan diri dari sekarang untuk meningkatkan iman, amal, ya, sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan kita mendapatkan ghanimah, ya, harta yang melimpah, pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kenikmatan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, jamaah sekalian rahmati Allah, bisa host mungkin itu suara dari host bukan itu ya? Di mute dulu mungkin kali suaranya. Bisa diatur dari situ mungkin? Sohir bisa diatur dari situ mungkin untuk mengemut semua ini, mematikan suara. Nah, biar lebih fokus ya. Baik, mohon maaf jamaah dan hadirin sekalian rahmati Allah. Kita lanjutkan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita nanti di bulan Ramadan kelak, ya, di bulan Ramadan depan maksudnya, di bulan Ramadan depan kita akan masuki dalam waktu 1 minggu lagi. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan diberikan umur panjang, diberikan keberkahan, kemudahan dalam menjalankan ibadah. Karena man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dalam keadaan iman, wa ihtisaban, dan juga hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pamer, bukan karena dipaksa, bukan karena unsur-unsur yang lain, maka ghufirallahu min dzambi. Dosa-dosa kita akan diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keluar dari bulan Ramadan dengan benar-benar di Ramadannya dengan baik, itu keluar sebagaimana bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya pertama kali. Dalam arti dia bersih dari dosa. Oleh karena itu, jamaah hadirin hadirat yang rahmati Allah, untuk mempersiapkan bulan Ramadan, yang pertama, mari kita muhasabatun nafsi, mempersiapkan diri untuk mengoreksi diri lebih dalam lagi, agar kita dikabulkan oleh Allah doa-doa kita, harapan-harapan kita sampai di bulan Ramadan umurnya. Ini yang pertama. Dari sekarang kita banyak-banyak berdoa, karena biasanya kalau sudah mendekati bulan Ramadan, itu sudah mulai banyak orang berguguran meninggal, pengumuman ya di musola, di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pengumuman ya di tengah masyarakat bahwasanya si fulan meninggal. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak sampai menikmati ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Minta sama Allah umur yang panjang. Ya Allah, berikan kami umur yang panjang sehingga kami bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan dan Engkau ridha kepada kami. Wa anta radin anna, dan Engkau ridha pada kami. Ini yang paling penting. Buat apa kita diberi umur panjang bisa sampai Ramadan tapi Allah tidak ridha sama kita? Alhamdulillah. Jangan sampai ada di antara kita yang masuk di bulan Ramadan gak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Ini orang zalim. Kenapa? Karena Allah sudah berikan kesempatan untuk mengunduh pahala, untuk memanen pahala sebanyak-banyaknya, untuk menghapus dosa seluruhnya di bulan Ramadan, tapi dia tidak gunakan kesempatan itu. Ini namanya orang zalim, menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Maka ini yang paling penting bagi kita adalah minta umur itu panjang sampai bulan Ramadan, bisa beribadah di bulan Ramadan dan Allah ridho pada kita. Wa anta radin anna, dan Engkau ridho pada kami ya Allah. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama. Oleh karena itu yang pertama, banyak berdoa dari sekarang ketika kita mau memasuki bulan Ramadan. Dalam kitab Lataiful Isyarat yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kitab yang menjelaskan tentang musim-musim kejadian-kejadian di tiap bulan, apa fadilahnya, apa ibadahnya, apa doa-doa yang dibaca disunnahkan dari generasi salaf dari Rasul SAW. Itu biasanya para ulama generasi salaf ketika di bulan Sya'ban mereka sudah sibuk dengan Al-Qur'annya. Mereka sudah sibuk dengan puasanya, puasa Sya'ban. Supaya apa? Ini termasuk isti'adad litarhibi
litarhibi syahri Ramadan al-mubarak. Sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Kalau dari bulan Sya'ban sudah biasa puasa, maka insya Allah di bulan Ramadan kita nggak kaget. Di bulan Sya'ban sudah biasa latihan menahan lapar, maka di bulan Ramadan kita insya Allah nggak kaget. Ini kan kebiasaannya kadang ya terjadi. Di bulan Ramadan itu seminggu pertama orang pada tepar di musola, di masjid, di kantor pada tepar. Waktu istirahat pada tiduran. Ini kenapa nggak siap? Tandanya dia lemas, panas, ya, capek. Nah, ini menyebabkan tidak produktif ibadahnya di bulan Ramadan. Kenapa? Nggak ada persiapan. Di Sya'ban nggak ada persiapan sama sekali. Kalau dari bulan Sya'ban sudah persiapan, sudah sering baca Quran, insya Allah di Ramadan, ya, insya Allah di bulan Ramadan, insya Allah di bulan Ramadan kita baca Quran juga biasa. Maka dibiasakan, bahkan ulama-ulama salaf sudah biasa dari bulan Rajab. Dari bulan Rajab sudah biasa mereka itu menghidupkan malam-malamnya, membuka lembar Qur'annya, meninggalkan aktivitas duniawinya yang tidak terlalu penting. Tolong diingat-ingat. Nah, itu butuh persiapan untuk maksimal di bulan Ramadan. Kita masih ada waktu semingguan lagi nih. 1 pekanan lagi kita masih ada waktu. Ayo kita persiapkan dari sekarang. Mari kita persiapkan dari sekarang, ya. Beribadah di bulan Sya'ban ini untuk persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua ya, yang pertama niat. Yang pertama itu niat dan berdoa minta diberikan umur panjang dan kita bisa beribadah dengan istiqomah di bulan Ramadan dan Allah ridho pada kita. Wa anta radin anna. Yang kedua, persiapan dari sekarang dengan segala amal ibadah kita. Kalau pengen Ramadannya baca Quran itu istiqomah dari mulai Sya'ban bahkan Rajab. Ulama-ulama salaf itu melakukannya. Ulama generasi pertama, abad kedua, abad ketiga Hijriah. Itu sudah biasa mereka membuka Al-Quran dari mulai Rajab dan Sya'ban. Meninggalkan aktivitas yang tidak terlalu penting. Terus, ya, kalau kita pengen kuat puasanya di bulan Ramadan dari mulai sekarang. Banyakin puasa di bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini. Sehingga kita di bulan Ramadan nggak kaget. Kemudian, yang ketiga, bulan Ramadan itu di dalamnya ada ibadah-ibadah malam hari. Qiyamul Lail. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan ibadah qiyam, ibadah di malam hari di bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya. Ada tarawih, ada witir. Dibiasakan dari sekarang, sholat tahajud, sholat witir. Biasain dari sekarang, supaya nanti di Ramadan kita terbiasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat usaha kita. Dan Allah tahu niat kita. Ketika kita sudah berniat, kita berdoa, dan kita ada usaha untuk bisa sampai Ramadan, dari mulai Sya'ban ini, dengan ada sholat witir, maka mudah-mudahan di bulan Ramadan, diwujudkan doa-doa kita, dikabulkan doa-doa kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa ibadah istiqomah sampai akhir Ramadan. Karena kejadiannya banyak orang yang ibadah di Ramadan hanya di minggu pertama. 1 pekan pertama itu mereka rajin. Masya Allah. Masjid, musola, majelis taklim, mengadakan sholat tarawih full. Ya, penuh barisannya. Bahkan sampai keluar masjid. Itu di hari pertama. Di hari kedua, di hari ketiga, hari keempat mulai ada kemajuan. Maksudnya ada kemajuan, softnya mulai maju ke depan. Mulai berkurang jamaahnya. Bahkan di tanggal 28, 29 Ramadan, softnya tinggal, soft sholatnya tinggal 2 baris, 3 baris. Bahkan 1 baris di sebagian musola di masjid. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada kita. Nah, ini ketika kondisi normal. Jamaah rahmati Allah. Apa yang saya sampaikan itu ketika kondisi normal. Sekarang kondisi kita ini kondisi yang penuh dengan ujian dan wabah. MUI sudah merilis. Kemudian Kementerian Agama sudah merilis ya, aturan beribadah di bulan Ramadan. Dewan fatwa dari masing-masing ormas Islam. Nahdlatul Ulama sudah menyampaikan, Muhammadiyah sudah menyampaikan, Persatuan Islam Persis sudah menyampaikan, dan juga ormas-ormas yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu sudah menyampaikan. Bahkan lembaga-lembaga fatwa di Timur Tengah ya, mulai dari Al-Azhar, lembaga fatwa Mesir, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Maroko, Aljazair,
ya Libya, apa namanya Maroko dan sebagainya menyampaikan bagaimana beribadah di musim wabah ini, ya pandemik ini, COVID-19 dengan adanya COVID-19 ini. Maka ini yang membuat kita akhirnya harus mengikuti fatwa ulama tadi karena kondisi kita tidak memungkinkan, terutama yang hidup ketika di daerah zona merah. Tidak dengan corona itu. Depok, Bogor, ya, Bekasi, Tangerang, Banten dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan daerah-daerah yang lain masih tetap aman, tidak tertular virus tersebut, dan daerah-daerah yang zona merah ini segera Allah angkat segala macam penyakit, ujian, musibah, virus corona tersebut dari kita. Mudah-mudahan. Tapi kalau seandainya masih terjadi di Ramadan, ini yang fatwa-fatwa tadi sudah disampaikan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dari seluruh fatwa-fatwa ulama Timur Tengah. Ya, ibadah di bulan Ramadan ini akhirnya kita tidak bisa lagi berkumpul-kumpul bebas sebagaimana biasanya. Sehingga bagaimana akhirnya? Ya, terpaksa kita nggak bisa sholat berjamaah, tarawih di masjid. Bagi yang di daerah yang tidak aman virus. Ya, akhirnya bahkan tidak bisa sholat Idul Fitri di masjid bersama-sama, padahal itu syiar Islam. Nah, ini kita ambil positif jamaah rahmati Allah. Ketika kondisi kita seperti ini adalah ujian dari Allah. Bagi orang beriman, bagi orang soleh itu ujian. Tapi bagi orang toleh, ahli maksiat, itu adalah pelebur dosanya kalau ikhlas. Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang sudah melampaui batas, itu adalah hukuman uqubah, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya yang sudah melampaui batas. Maka jamaah sekian rahmatullah, hadirin hadirat rahmati Allah, kita ambil positifnya di dalam kondisi yang seperti ini. Kita di hari-hari biasa, di tahun-tahun sebelumnya kita nggak bisa full ya kumpul bersama anak istri kita karena kita sibuk bekerja di luar. Tapi saat ini kita bisa kumpul bersama anak istri. Pada kondisi-kondisi pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi-kondisi normal, ya kita tidak bisa full ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran tidak bisa full. Karena apa? Kita sibuk dagang, sibuk kerja, sibuk aktivitas di luar. Saat ini kita bisa full 24 jam di rumah membaca ayat-ayat sucinya. Maka sungguh merugi orang yang diberikan waktu 24 jam untuk bisa fokus ibadah kepada Allah, untuk bisa fokus bersama keluarganya, mendidik anak istrinya, mendidik anak-anaknya, melayani 24 jam ini tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Rugi. Dan itu termasuk orang yang menzalimi dirinya sendiri. Maka barang siapa yang menzalimi sendiri, barang siapa yang menzalimi dirinya sendiri, maka dia termasuk orang yang merugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Khusran mubin, kerugian yang nyata. Ya. Nah ini hadirin hadirat jamaah rahmati Allah. Oleh karena itu ini yang harus kita ambil hikmah. Ya, jangan sampai kita berpikir yang macam-macam. Ya, nggak usah kita berpikir macam-macam. Ini strategi musuh untuk menjauhkan Islam kaum muslimin dari masjid. Padahal kita juga tahu hampir di seluruh negara di dunia klub-klub itu ditutup, bar ditutup, klub malam, diskotik ditutup, klub terbesar di Amerika ditutup. Ya, gereja-gereja juga ditutup, dilarang untuk berjamaah. Ini adalah ujian dari Allah. Ambil saja hikmahnya dan kita husnudzon kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal di Amerika saat ini sudah 25.000 lebih. Itu yang meninggal. Kita di Indonesia alhamdulillah positifnya saja itu cuma 5.000, yang meninggal berapa ratus. Alhamdulillah kita masih sedikit. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis nomor 2398, bahwasanya sahabat Mus'ab bin Sa'ad dari bapaknya, ya, beliau mengatakan, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala. Ya Rasulullah, manusia seperti apa yang paling berat ujiannya? Qala al-anbiya. Rasul menjawab adalah para nabi. Tsummal amsal, kemudian yang semisal nabi, para
sahabatnya. Fal amthal, kemudian yang di bawahnya lagi. Fayubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanannya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Kalau imannya itu kuat, maka ujiannya juga dahsyat. Sebagaimana ujian para nabi, bahkan dibunuh. Ya, bahkan dibunuh. Ratusan nabi Bani Israel itu dibunuh oleh umatnya sendiri. Rasulullah berkali-kali ingin dibunuh, tapi Allah lindungi. Ujiannya luar biasa. Wa in kana fi dinihi riqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Dan kalau imannya itu tidak tebal, imannya tipis, maka dia diuji sesuai dengan kadar imannya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi hamba yang dipilihnya, hamba-hamba yang soleh. Allah tidak biarkan orang itu membawa dosa, bahkan sampai kalau punya dosa sekecil apapun, minimal dia ketika berjalan kakinya itu ya tersandung, tertusuk duri, itu bagian daripada peluang dosa. Maka kita husnudzon ketika Allah uji kita dengan ujian luar biasa ini. Dan alhamdulillah Indonesia ini termasuk tidak terlalu parah ya dibanding dengan. Nah, tapi di satu sisi kita ingin diangkat ujian ini dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ujian ini, tapi di satu sisi kita muhasabah. Jangan-jangan ujian yang tidak terlalu berat ini menandakan iman kita juga masih tipis, masih ringan di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan ujiannya para ulama. Tidak ada apa-apanya dibandingkan ujiannya para wali. Dan saat ini dibanding ujian yang pernah menimpa para nabi dan rasul. Kita sekarang cuma disuruh masuk ke rumah, hanya sebentar saja kita tidak bekerja, bahkan pemerintah masih memberikan bantuan, pemerintah daerah, ya, seperti pemerintah DKI Jakarta atau pemerintah pusat, ya, alhamdulillah, walaupun memang tidak seperti yang kita inginkan, tapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini tidak ada apa-apanya dengan ujian yang pernah dirasakan oleh para nabi. Coba kalau kita baca kitab Badzulul Ma'un fi Fadlit Ta'un yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu kitab khusus yang beliau tulis tentang musibah ta'un, ya, musibah wabak yang menimpa umat manusia dari abad ke abad. Itu dari masa Rasulullah, dari masa para sahabat, masanya tabi'in, masanya itu ribuan orang yang meninggal dunia, bahkan jutaan orang yang meninggal dunia. Luar biasa. Banyak kaum muslimin yang meninggal dunia, bahkan yang terjadi di beberapa negara, di Baghdad dan sebagainya. Orang masuk langsung meninggal, masuk langsung meninggal. Kita di sini ujiannya belum seperti itu kondisi kita. Wabah yang menimpa kita seperti itu. Ya, bahkan virus corona ini lebih ringan efeknya daripada virus-virus sebelumnya. Ya, virus Ebola, MERS dan sebagainya. Walaupun penyebarannya sekarang cepat. Karena penyebarannya yang cepat dan tidak terlihat mata, ini yang akhirnya menjadi kewaspadaan kita untuk jangan banyak berkumpul, jangan banyak melakukan aktivitas sosial di luar secara berlebihan. Untuk memutus tali penularan itu. Ya, mata rantai penularan virus itu. Nah ini hadirin hadirat jemaah rahmati Allah, maka sekali lagi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian pada kita saat ini sehingga Ramadan kita saat ini tidak bisa ke masjid seumpama, karena kalau di daerah yang tidak aman, Rasul SAW sudah menyampaikan dalam hadis sahihnya dan dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Ummnya bahwasanya siapa yang biasa beribadah di waktu luangnya, di waktu sehatnya, di waktu sempatnya, di waktu tanpa darurat, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kondisi darurat, kita sakit, kita tidak bisa melakukannya karena ada uzur dan sebagainya, maka di waktu uzur dan waktu darurat itu pahala kita sama sebagaimana di waktu sempat. Orang yang biasa sholat duha, ya 4 rakaat seumpama, kemudian dia suatu ketika sakit nggak bisa sholat duha, maka di waktu sakitnya dicatat oleh Allah sama pahalanya sebagaimana di waktu sehat. Dia dicatat sholat duha, walaupun tidak sholat duha. Ketika kita sudah biasa ibadah Ramadan tahun-tahun sebelumnya itu ke masjid full 30 hari. Baca Quran berkali-kali khatam. Sholat malam, witirnya sampai selesai bersama imam. Ya, iftar jama'i, buka puasa, memberikan iftar buka puasa, takjil keluar. Pas saat ini kita nggak bisa karena kondisi yang seperti ini, maka
Allah tetap berikan kita pahala yang sama seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Jadi tolong, makanya dibiasakan di waktu sempat kita banyak ingat Allah. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, ya, barang siapa yang mengingat Allah di waktu sempat, maka Allah akan mengingat dia di waktu sempit. Ingat, siapa yang mendekat kepada Allah di waktu sempat, maka Allah akan mendekat kepadanya di waktu sempit. Siapa yang biasa dekat dengan Allah di waktu normal, maka Allah akan mendekati kita di waktu dalam penuh dengan ujian. Wallahu a'lam bishawab, itu yang mungkin kita bahas pada kesempatan kali ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tentang menyambut bulan Ramadan. Mari kesimpulannya yang pertama adalah perbaiki niat kita, minta doa kepada Allah supaya disampaikan pada bulan Ramadan, dan beribadah istiqamah di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, dan Allah ridho pada kita. Wa anta radin anna. Yang kedua adalah wujudkan niat kita itu, doa kita itu dengan ikhtiar. Apa ikhtiar kita dari sekarang? Perbanyak puasa, ya. Bagi yang sudah biasa berpuasa di hari-hari sebelumnya dalam mazhab Syafi'i, lanjutkan puasanya. Kalau mazhab Hambali, ya, tidak harus di hari-hari sebelum nisfu Sya'ban itu puasa. Sekarang puasa pun masih boleh. Ya, apalagi yang punya qadha, ayo segera di qadha. Yang masih punya qadha, masih ada waktu, tinggal sepekan lagi. Ya, yang biasa puasa Senin Kamis, lanjutkan biasa puasa Senin Kamisnya. Yang biasa puasa Daud, lanjutkan puasa Daudnya. Itu tidak masalah. Dalam mazhab Syafi'i pun tidak apa-apa. Jadi sekarang banyakin puasa. Supaya apa? Latihan lapar, supaya nanti di Ramadan nggak kaget. Yang kedua, ayo mulai dekat dengan Al-Quran. Habis sholat, buka 2 halaman. Habis sholat 2 halaman. Itu luar biasa. 2 lembar maksudnya. 2 lembar. Itu 1 hari 1 juz. Nanti di Ramadan akan terbiasa dari sekarang. Dan itu amalannya para ulama-ulama generasi salaf. Generasi para tabi'in seperti itu. Dari mulai Rajab bahkan. Sya'ban mereka sudah biasa membuka Al-Quran. Meninggalkan aktivitas di luar yang tidak penting. Yang selanjutnya kita biasakan sholat witir dari sekarang. Kadang kita kan habis sholat isya nggak ada sholat lagi. Biasakan kita malam bangun untuk tahajud walaupun 2 rakaat tambah witir. Kalau nggak bisa bangun di waktu malam, ya minimal witir sebelum tidur. Nah, itu kan perbedaan antara Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar dan Umar itu seperti itu. 1 witirnya sebelum tidur, 1 witirnya bangun tidur ketika tahajud. Tergantung kondisi badan kita bisanya kapan untuk bisa melaksanakan sholat witir itu. Yang penting jangan sampai kita nggak witir dalam di waktu malam itu. Karena sholat witir ini sholat yang sangat penting sekali. Bahkan mazhab Hanafi menilai sholat witir itu wajib, bukan fardu. Dan dalam mazhab Hanafi ada perbedaan antara fardu dan wajib. Kemudian, jemaah rahmati Allah, dengan adanya kejadian seperti ini, hikmahnya adalah mari dari sekarang, ya, kita membiasakan ibadah, membiasakan amal baik di waktu kita sempat. Suatu ketika kalau kondisi kita tidak sempat, ya, penuh dengan musibah, penuh dengan uzur, penuh dengan kondisi darurat, Allah tetap memberikan pahalanya itu kepada kita 100% sama sebagaimana yang bisa kita lakukan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin bagi host untuk membuka pertanyaan kepada wali santri, jamaah, hadirin-hadirat yang hadir. Silakan. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz kita, Ustaz Hidayatullah Ashirbuni. Untuk di sesi ini akan dibuka sesi pertanyaan buat teman-teman yang masih kepo ataupun pengen tahu lebih dalam nih tentang apa aja sih yang harus kita siapkan, terus juga apa aja hal-hal yang berkenaan dengan puasa, bisa ditanyakan di kolom komentar. Alhamdulillah udah nanti diseleksi, ada sekitar 3 pertanyaan. Silahkan komen di kolom komentar. Baik, pertanyaan dari Saudara Ali Murtado. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, sebelumnya Ana pengen nanya nih, bagaimana caranya menghadapi atau menasehati seseorang yang keras kepala tentang wabah ini, yakni corona. Dia tidak percaya terhadap pemerintah yang menginstruksikan 14 hari harus stay di rumah. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan dalam Al-Quran
Kalau kita masih mukmin, tolong percaya sama Al-Quran. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ingat-ingat itu ayatnya. Fas'alu, maka bertanyalah kalian. Ahla dzikri dalam tafsirnya diartikan ahlal ilmi. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu, kepada pakarnya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengerti, jika kalian tidak memahami. Kalau kita tidak mengerti masalah yang kita hadapi, masalah agama, tanya sama ulama. Nggak ngerti tentang masalah medis, ya tanya sama ahli medis. Saat ini yang memfatwakan untuk kita stay at home, berada tetap di rumah, itu bukan cuman pemerintah. Bukan cuman kalangan medis, tapi ulama dan seluruh ulama mujtahid, ahli ijtihad, lembaga-lembaga fatwa di dunia sepakat. Silakan dibuka lembaga fatwa Mesir. Kemudian fatwa resmi Al-Azhar, ya, kampus tertua di dunia menjadi rujukan Islam. Kemudian fatwa resmi Saudi Arabia, fatwa resmi para ulama-ulama Hay'ah Kibar Ulama Saudi Arabia, fatwa resmi ulama-ulama Kuwait, fatwa resmi ulama-ulama Qatar, fatwa resmi ulama-ulama Yordan, fatwa resmi ulama-ulama Maroko, fatwa resmi ulama-ulama Jazair, dan sebagainya. Siapa lagi yang mau kita ikuti kalau bukan ulama? Kita mau ikut siapa? Kita ini ikutnya ulama karena kita orang awam. Kalau mau ijtihad sendiri, orang awam, benernya dosa, salahnya double dosa. Kita siapa? Yang kedua, kita nggak punya akses ilmu kesehatan sama sekali. Maka ikutlah aturan dari yang sudah diberikan mereka-mereka yang paham tentang virus ini. Yaitu para tenaga medis. Yang mereka lebih tahu bagaimana menjalarnya virus ini kepada orang lain. Bagaimana menimpa kita. Bagaimana menyebar kepada orang begitu cepatnya. Efeknya membunuh, efeknya seperti ini. Bagaimana penanganannya. Ikut protokol medis. Protokol kesehatan, selesai, sudah. Maka ini sebenarnya menggabungkan dua, dunia dan agama. Dunia itu adalah medis dan pemerintah, agama itu adalah ulama. Subhanallah. Maka ketika kita sudah mengikuti fatwa ini, kita sudah insya Allah berada di jalan yang hak. Ini tolong disampaikan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun yang pertama. Yang kedua, seluruh fatwa ulama di dunia sudah menyampaikan. Dan saya punya satu kitab yang menghimpun ini. Kitabnya baru, sekitar 300 halaman. Menghimpun seluruh fatwa di dunia yang menyatakan tentang kasus virus corona ini. Ini sudah dibukukan. Seluruh fatwa sudah mengatakan. Kalau ada satu dua ustadz kiai yang menyampaikan di YouTube, di media sosial yang bertentangan dengan itu, mereka itu bukan mujtahid. Mereka bukan pakarnya. Maka ya, kita ikut yang lebih alim. Dan ini seluruh dunia sudah menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya. Oke, terima kasih atas jawaban dari Ustadz. Jadi intinya tetap di rumah aja ya, Ustadz ya? Betul. Walaupun bagaimana keadaannya, ya tetap stay di rumah, kita nurut sama pemerintah, sama para ulama. Oke, pertanyaannya dari... Sebelumnya saya sampaikan. Ulamanya generasi tabi'in, ya itu ketika terjadi wabah, beliau stay at home, berada di rumah. Dan ini sudah pernah saya buat videonya khusus. Silakan dibuka tentang apa namanya itu, dibuka di channel YouTube Baitul Quran Depok ya, tentang tidak sholat Jumat, tidak sholat berjamaah ketika terjadi wabah. Itu saya sampaikan. Bagaimana generasi tabi'in, bagaimana para ulama, Imam Al-Hafidh Al-Zahabi dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala juga menyampaikan, ya. Begitu juga para ulama-ulama besar ahli riwayat sudah menyampaikan. Jadi sudah biasa itu mereka menutup masjid-masjid, tidak ada sholat jamaah, bahkan dari seluruh masjid tidak azan, cuma satu masjid besar aja yang azan. Nah, ini kebiasaan para ulama kita dulu dari abad ke abad memang seperti itu. Nah, ini biasa, itu untuk menyelesaikan wabah. Selesai wabah dalam waktu 1 bulan, itu lebih baik daripada membiarkan wabah itu terus-menerus memakan korban sampai sepanjang tahun. Wallahu a'lam. Nanti bisa dilihat di YouTube saya itu. Silakan selanjutnya. Ya, buat teman-teman yang masih penasaran tentang penjelasan barusan bisa dilihat di YouTube Baitul Quran.
tentang penjelasan Ustadz Hidayatullah. Selanjutnya pertanyaan yang cukup menarik dari Dwi Ainun Najib. Ustadz, bagaimana caranya untuk mengurangi kecanduan gadget, terutama ketika kita berada di bulan Ramadan? Apalagi kan bulan Ramadan, bulan penuh ibadah. Sayang banget kalau setiap hari habis waktunya untuk bermain gadget. Kira-kira untuk memanagenya gimana, Seth? Ini menarik sekali nih. Dapat door prize. Baik, ini juga yang menimpa sebagian murid-murid kita, santri-santri kita Baitul Quran yang saya lihat sebagian. Alhamdulillah, yang lain enggak, sebagian. Kita doakan mudah-mudahan kembali di jalanan Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan waktunya lebih baik. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah munajat. Bersimpuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama, doa kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz, sahabat Mu'adz bin Jabal. Apa doanya adalah? Doanya adalah Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini biasakan. Biasakan kita baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya adalah, ya Allah, tolonglah aku. A'inni, tolong aku. Karena kita sendiri untuk melawan hawa nafsu itu berat rasanya. Hawa nafsu itu lebih berat. A'inni, ya Allah tolong saya. Ala dzikrika, agar selalu ingat pada Engkau. Jadi kalau kita selalu ingat Allah, ya kita nggak berani maksiat. Mau maksiat ingat Allah. Astagfirullah, ada Allah yang mengawasi. Ya, kita ingat Allah berarti kita nggak suka main game. Karena kita ingatnya Allah. Kalau ingatnya Allah berarti baca Quran, baca kitab, baca buku, baca fatwa-fatwa ulama, zikir, ibadah, itu ingat Allah. Kalau sama game, ya sudah melalaikan Allah malahan itu. Jadi itu yang pertama, zikrika, ingat Allah terus. Wa syukrika, dan agar selalu bersyukur pada Engkau ya Allah. Allah memberikan kita nikmatnya pulsa, bisa beli pulsa, paket kuota. Cara bersyukurnya bagaimana? Tonton YouTube kajian. Buka aplikasi tafsir, buka aplikasi hadis, syarahnya seperti apa, terjemahnya seperti apa. Saya pernah men-share tulisan saya di beberapa media sosial ya tentang kita sebagai seorang mukmin harusnya kita khatam Quran itu bukan cuma khatam bacaannya, tapi juga khatam terjemahnya. Syukur-syukur bisa khatam tafsir ringkesnya. Itu saya hitung 4 bulan cukup. Khatam itu, kita bisa ngerti dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sayangnya masih banyak santri yang belum bisa baca khatam tafsirnya. Ya, hanya khatam bacaannya aja Al-Fatihah sampai An-Nas. Padahal Al-Quran itu hudan, kita petunjuk. Yang kedua, setelah khatam Quran, kemudian kita membaca hadis Bukhari. Itu selesai dalam waktu sekian bulan. Hadis Muslim, hadis hadis Abu Dawud, hadis Tirmidzi, hadis Nasai, hadis Ibnu Majah, itu kutubus sittah, bisa selesai itu dalam waktu 3 tahun, Masya Allah. 3 tahun kita selesai khatam Quran, ngerti semua isinya, dan kita paham seluruh kitab induk Ahlus Sunnah wal Jamaah yang 6 itu. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Subhanallah. Bagaimana bisa terjadi? HP-nya yang mulai disingkirkan. Nah, ini kan kita harus banyak minta sama Allah tadi. Ingat Allah, bersyukur atas pemberiannya. Allah berikan kita mata, cara bersyukurnya, ya buat melihat yang baik-baik, bukan melihat yang maksiat. Allah berikan kita tangan, ya kita gerakan untuk yang baik-baik, bukan untuk sesuatu yang maksiat, apalagi melalaikan atau melalaikan. Wa husni ibadatik, ya Allah, dan tolong saya untuk bisa beribadah dengan baik kepada Engkau. Ibadah itu setiap sesuatu yang mendatangkan ridho Allah. Jadi kita nyapu itu ibadah, kalau seandainya niatnya untuk menjaga kebersihan. Kita ibadah sholat ya jelas, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Baca Quran ya ibadah. Baca hadis ya ibadah. Baca tafsir ya ibadah. Dengerin YouTube kajian para ustadz-ustadz, kiai-kiai ya ibadah. Ya, jadi banyak ibadah itu. Bantu orang tua di rumah ya ibadah. Nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuciin pakaian. Apalagi santri Baitul Quran yang pulang tolong. Ya, buat orang tua kita senang dengan banyak membantu. Percuma ilmu itu ada dalam diri kita kalau tidak ada wujud nyata dalam aplikasi dan tindak laku sehari-hari kita. Ya, ilmu itu akan memuliakan kita kalau amal itu bersanding dengannya.
Justru ilmu akan menghinakan kita kalau amal itu jauh darinya. Orang pintar tapi nggak beramal, naudzubillah, jadi bahan cemoohan orang. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita banyak berdoa kepada Allah, ya, minta agar semua itu diberikan kemudahan kita dalam melawan hawa nafsu kita, bisa ibadah seperti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap sholat tolong dibaca itu. Nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Yang kedua, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW menganjurkan kita ketika minum itu membaca bismillah, minum. Selesai minum baca alhamdulillah. Lanjut lagi minum bismillah. Terus selesai alhamdulillah. Minum yang ketiga bismillah, klek. Terus selesai alhamdulillah. 3 kali teguk dengan bismillah alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Ini kata Syekh Asy-Sya'rawi, ahli tafsir, ya, ulama besar Mesir. Beliau menyampaikan salah satu faedahnya adalah cara minum Rasul seperti ini, dan yang Rasul ajarkan kepada kita. Hadis dari teman Tirmidzi, ya, hadis hasan. Bahwasanya ada fadilahnya, ada keutamaannya. Apa keutamaannya? Adalah ketika air itu masuk ke tubuh kita, maka itu akan memberikan efek positif pada tubuh kita, lebih senang dan ringan untuk berbuat baik dan ibadah. Sebaliknya, tubuh kita akan rasa berat untuk berbuat yang maksiat ataupun yang sia-sia. Makanya biasakan minum seperti itu. Dan saya praktekkan sudah lama seperti itu. Ketika saya minum seperti itu luar biasa. Ada efek positif. Ya, jadi ajakan-ajakan nggak benar, ya, seperti yang maksiat ataupun yang sia-sia, bukan maksiat tapi sia-sia, menghabiskan waktu, itu kita kurang begitu tertarik. Dan ini saya sudah buktikan sendiri, sudah berapa tahun saya buktikan seperti itu. Tolong ajarkan kepada anak-anak kita juga sama seperti itu, murid-murid kita seperti itu, dan kita praktekkan buat diri kita. Coba lihat hasilnya, dan saya sudah mempraktekkan sendiri. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara yang ketiga adalah coba buka di YouTube dan di Google cara lepas dari game online. Kalau teman saya ahli ruqyah dari Brebes itu ada tekniknya untuk melepaskan anak yang sudah kecanduan game online. Jadi metode terapi apa namanya ya? Saya lupa itu. Itu bisa lepas kecanduan dari game online itu. Ada terapinya. Beliau ahli ruqyah. Metode PAS kalau tidak salah. Kalau tidak salah metode PAS. Ya. Nah, yang selanjutnya, kalau memang kita tidak pakai metode itu, ya kita bisa mendengarkan arahan dari para pakar psikologi dan sebagainya yang kita bisa dengar di YouTube. Bagaimana sih supaya kita lepas dari kecanduan game online? Kalau tadi ikhtiar batin kita dengan doa, dengan ikhtiar dan sebagainya, ikhtiar lahirnya kita banyak mendengarkan dari pakar-pakarnya bagaimana supaya kita lepas. Wallahu a'lam, seperti itu. Selanjutnya mungkin. Alhamdulillah, jawabannya luar biasa. Kami juga dapat ilmu baru tentang minuman, ya. Bagaimana cara minum yang benar dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ternyata terbukti ampuh untuk memberikan efek positif terhadap tubuh kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya ini dari dunia medis, dari Sekar Arum. Sepertinya ini anak kedokteran. Bagaimana hukumnya menyuntikkan insulin kepada orang yang berpuasa dengan tujuan pengobatan? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Untuk orang yang sedang berpuasa, ini dibahas dalam kitab-kitab Fiqh Syam yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Begitu juga Syekh Hasan Hitu. Begitu juga fikih puasa yang diterbitkan oleh Lembaga Fatwa Yordania. Ya. Dan juga fikih puasa yang ditulis oleh para ulama-ulama Mesir sebagainya. Yang pertama, apa yang disuntikkan kepada kita, apa yang diinfuskan kepada kita, kalau itu adalah obat dan masuknya bukan lewat dari lubang. Bukan lewat dari lubang. Lubang itu mana? Mulut, hidung, telinga, lubang depan, lubang belakang. Ini lubang. Kalau obat itu masuknya lewat lubang, maka batal puasanya dan harus qadha. Tapi tidak dosa. Karena darurat, namanya orang sakit. Ya. Contohnya orang sudah sakitnya parah, kepalanya pusing, sekali nggak kuat puasa, minum obat, ya puasanya selesai batal, tapi nggak dosa. Dan wajib qadha nanti di hari yang lain. Tapi kalau seandainya obatnya itu tidak dimasukkan lewat
lubang yang tersedia di bagian tubuh kita, bukan lewat mulut, bukan lewat telinga, bukan lewat hidung, ya, bukan lewat bagian depan, jalan belakang, ya, kubul dubur kita, tapi lewat disuntikkan. Disuntik, di bokong, di pantat, di tangan, di paha, ya, di bagian tubuh yang nggak ada lubangnya disuntikkan, diinfuskan, maka ini dirinci jawabannya dua. Yang pertama, kalau berupa obat maka tidak batal. Kalau berupa obat maka tidak batal. Tapi kalau seandainya bisa dilakukan di waktu malam lebih baik. Seandainya bisa dilakukan di waktu malam tanpa melakukannya siang maka makruh. Sah puasanya. Paham ya? Tapi kalau seandainya dilakukan di waktu malam lebih baik. Yang kedua, kalau yang dimasukkan itu adalah bukan obat, tapi pengganti makanan dan minuman. Biasanya orang sakit kan nggak bisa makan dari mulut. Lewat infus biasanya ya. Itu mengganti makanan dan minuman itu lewat infus. Maka puasanya batal. Dan harus diqodok di hari yang lain. Jadi kesimpulannya adalah cairan yang tadi disuntikkan, cairan apa tadi ya namanya ya? Insulin ya. Nah, insulin itu tidak membatalkan puasa insyaallah. Wallahu alam bishawab. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saudara Azka yang pada intinya bagaimana caranya niat iktikaf di rumah, Ustaz? Karena akhir-akhir ini kita kan di lockdown buat ke masjid nih. Boleh nggak sih iktikaf di rumah? Bagaimana niatnya? Monggo jawabannya, Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Ketika kita tidak bisa untuk iktikaf di masjid karena kondisinya terhalang kondisi, ya, terhalang kondisi, maka kalau seandainya kita sudah biasa beriktikaf di bulan-bulan puasa yang sebelumnya, sudah biasa iktikaf, ataupun di hari-hari biasa yang lainnya kita sudah beriktikaf di masjid, tapi kondisi kita terhalang sekarang, seperti hadis Rasul yang tadi disampaikan, dicantumkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, maka saat ini ketika kita tidak bisa iktikaf di masjid, tetap dapat pahala iktikaf walaupun di rumah. Selama memang diniatkan di hati kita masih pengen niat iktikaf. Tapi karena kondisinya nggak memungkinkan, nggak bisa ke masjid, lockdown, ya sudah, dapat pahala iktikaf. Yang selanjutnya, apakah boleh kita iktikafnya di rumah? Bagi perempuan, ya, bagi perempuan dianjurkan iktikafnya itu menurut sebagian pendapat itu dianjurkan iktikafnya adalah di musola rumahnya. Karena biasanya di rumah kan ada musola ya, musola itu tempat sholat, tempat yang disediakan khusus untuk sholat. Biasanya di rumah-rumah di kampung-kampung itu biasanya disediakan itu, sudah ada sejadahnya. Biasanya kalau sholat di situ cukup untuk 2-3 orang biasanya. Itu perempuan afdalnya iktikaf di situ. Ya, kecuali kalau memang kondisinya normal di masjidnya bisa dan terpisah antara jamaah laki-laki perempuan, kebutuhan untuk iktikaf di sana tercukupi, ya boleh di masjid. Cuman ya dianjurkan kalau apalagi kondisinya saat ini, ya sudah di musola rumahnya saja. Jadi niat iktikafnya bagaimana? Niat iktikaf itu nggak ada niat-niat khusus. Pokoknya saya niat iktikaf, ya sudah itu niat iktikaf. Sunnah lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya kita mau apa namanya itu, mau iktikaf ya itu namanya sudah niat. Keinginan di hati yang kuat untuk melakukan satu ibadah, satu perbuatan itu namanya niat. Ya, jadi jangan sampai dipersulit sehingga akhirnya kita bingung mau ibadah, saya nggak hafal niatnya Ustadz, saya nggak jadi sholat jamak qashar, saya nggak tahu niatnya. Nah ini jadi repot kalau seperti itu. Apalagi niatnya kalau harus diarabkan. Nggak semua dari kita bisa bahasa Arab. Keinginan di hati untuk berbuat sesuatu itu namanya niat. Penting kalau niatnya itu ibadah wajib ya harus disampaikan bahwasanya itu adalah wajib karena Allah. Kalau sunnah ya cukup saya niat iktikaf sunnah karena Allah. Atau saya niat iktikaf karena Allah. Seperti itu saja sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih. Demikianlah pertanyaan dan jawaban terakhir pada diskusi kita malam hari ini. Ustadz mungkin bisa ngasih sedikit closing buat kita dan teman-teman semuanya untuk menutup rangkaian acara kita pada malam hari ini. Baik. Kalau kondisi kita masih saat ini seperti ini, lockdown, tidak bisa ke masjid, terutama di daerah yang zona merah. Kalau daerah zona hijau masih bisa ke masjid. Zona merah dan ya kondisi yang tidak memungkinkan, maka
ya sudah, kita ibadah sholat tarawih di rumah dengan keluarga kita. Mulai kita fokus mendidik anak istri kita, yang seorang ibu mendidik anaknya. Kontrol 24 jam di situ, bagaimana kontrol HP-nya, bagaimana kontrol sholatnya. Biasakan sholat berjamaah dengan anak istri kita di rumah. Ya, supaya semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari mulai bersama-sama kita membaca Al-Qur'an bergiliran. Tadarus dari sekarang. Tadarus itu bukan tilawah. Tadarus saling menyimak. Karena bisa jadi kita merasa bacaan kita sudah benar. Tapi kalau tadarus ada yang menyimak, bisa jadi sebenarnya kita salah. Disitulah pentingnya tadarus. Tadarus itu ada 2 orang atau lebih yang saling menyimak. Ini fungsinya. Beda dengan tilawah, hanya baca sendiri. Karena bentar lagi kita Ramadan, disunahkan. Rasulullah biasa tadarus dengan Jibril kalau Ramadan. Bahkan di tahun terakhir Rasulullah wafat, Rasulullah tadarus dengan Jibril 2 kali khatam. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengecek kesalahan bacaan kita, hafalan kita, dan sebagainya. Yang ketiga, mari baca fikih puasa, fikih Ramadan di Google, atau dengar di YouTube, atau buku yang kita download di Play Store untuk nambah ilmu kita. Jangan sampai kita ibadah tanpa ilmu. Kalau saya sampaikan di kajian ini kayaknya nggak cukup waktunya. Tapi coba silakan baca, kalau ada yang tidak paham tanyakan kepada ustadz-ustadznya yang ada di kampung, yang ada yang dikenal di media sosial dan sebagainya. Itu bagian ikhtiar kita supaya ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubat menyatakan barang siapa yang beribadah tanpa dasar ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amal perbuatannya ditolak, tidak diterima karena dia tidak tahu aturannya. Maka tolong dibaca sekarang. Bareng-bareng sama anak istri, bareng-bareng. Luangkan waktu 15 sampai 30 menit duduk bareng. Ya, Allah berikan kita waktu 24 jam. Ambil 15 menit sampai 30 menit aja sebelum tidur. Duduk bareng. Ayo gantian hari. Ya, besok kakak, besok adik. Masya Allah luar biasa. 10 menit buat baca Quran, baca tafsirnya. Terus 10 menit lagi buat baca ilmu. Itu luar biasa. Ini jadikan rumah kita sekarang sebagai tempat pengkaderan. Generasi-generasi yang cinta Allah dan Rasulnya. Siap menyambut bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin bisa sampaikan. Alhamdulillah, demikianlah pemaparan materi Tarhib Ramadan yang telah disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Hidayatullah. Materi yang luar biasa. Buat teman-teman kita, karena jam sudah menunjukkan pukul 9 lebih, maka dari itu saya selaku host mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah di kesempatan selanjutnya akan hadir ustaz kita yang akan mengisi pada Zoom online kali ini yang akan datang. Bisa ditunggu informasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.